Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan beberapa video ini tentang Aisar yang dikatakan telah membatalkan kolaborasi bersama dengan Fuji, dan ini telah memberikan impak kepada semua ada fans daripada Aisar maupun fan daripada Fuji, dan utama sekali haters tentang bagaimana Aisar tiba-tiba membatalkan collab untuk live ini. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Pengusaha sekaligus influencer asal Malaysia, Aisar Khalid buka suara mengenai alasan dirinya membatalkan live kolaborasi dengan Fuji. Lalu apa sih hubungan Aisar Khalid dengan perusahaan manajemen TikTok Indonesia? Aisar menjelaskan bahwa ia tidak jadi berkolaborasi dengan Fuji disebabkan ada beberapa faktor. Rupanya hal itu berawal dari tawaran kolaborasi bersama dari sebuah brand. Kala itu Aisar menjelaskan ada perbedaan harga dari brand yang meminta berkolaborasi dengan Fuji. Namun saat detik terakhir, Aisar mencoba menaikkan tarifnya hingga membuat brand tersebut malah tidak setuju dan memilih membatalkan kolaborasi. Tidak ingin membuat salah paham, Aisar mencoba menjawab kabar tersebut dengan profesional menurut versinya sebagai seorang entrepreneur. Aisar mengaku tawaran kerja collab sama Fuji juga diinformasikan saat dekat dengan jadwal live yang telah ditentukan. Namun ternyata dari sisi bisnis, Aisar merasa kesepakatan dengan brand tidak sesuai dengan harga. Mengingat popularitas dirinya dan Fuji memang sangat dinantikan oleh para pemirsa, yang besar kemungkinan akan terulang kembali dalam sejarah pecahkan rekor penjualan. Menurut Aisar, wajar jika dirinya meminta brand itu untuk menaikkan harga dalam menit terakhir bersama Fuji. Namun brand tersebut justru tidak setuju sehingga Aisar pun memilih untuk dibatalkan. Sebab menurutnya tentu hal itu akan merugikan dirinya dan Fuji. Dan jika tetap diterima, maka hal tersebut tentu merusak tatanan bisnis dan terus akan dijadikan rujukan oleh brand lainnya. Dan keputusan Aisar ini pun faktanya mendapat banyak dukungan dari para pembisnis dan para owner lainnya. Terlebih Aisar memang seorang pengusaha muda dan mahir di bidang marketing yang menyebabkan dirinya disebut-sebut sebagai seorang entrepreneur atau otak pembisnis. Meski demikian, Aisar mengaku sudah meminta maaf secara tekstual melalui chat pada Fuji juga Fadli Faisal. Saya jawab ni dengan secara profesional. Okey. Jadi yang pertama sekali, and cara yang saya jawab ni, saya ni bukan sahaja seorang content creator, tetapi saya ni seorang entrepreneur. Jadi saya ada otak bisnes juga dalam kepala saya. Okey? Jadi, kenapa boleh batalkan live saya ni bersama dengan Fuji? Okey, jadi pertama sekali, saya pun tahu benda ini last minute. Oh, okey. Ini yang pertama. Kerana apa? Adalah satu brand. Wow. Ada wownya ya. Okay, tak apa. Ni I'm talking sebab aku pun ada hak juga untuk aku cover myself. Okay, adalah satu brand which is aku collab sama dengan dia. Aku harus apa? Aku harus jualan. Aku harus jualan that product lah. Okay. Tetapi as a side of entrepreneur, of course lah, contoh ya. Okay, aku mau abang. Contohnya, okay, abang sama isteri abang, contoh ya. Abang terkenal, isteri abang terkenal. Contoh ya, misalnya, okay. So, this brand ini bayar abang. Okay. Tiba-tiba, last minute, dapat tahu, mau abang sama isteri abang. Oh, last minute, okay. So, adakah harga abang akan sama? Contoh satu. Okay, satu. Sebab, aku bukan saja seorang content creator sekali lagi, dan aku adalah seorang businessman juga. So, aku tahu, dengan aku collab sama, contohlah Fuji lah. Jadi, bila collab sama dia, of course, akan terjadinya satu booming. Itu pastinya lah. Dan daripada side brand pun akan mendapat satu benefit yang luar biasa. Oh, faham. That's for sure. Contohnya misalnya kalau aku terjadilah, aku satu hari nanti kita tak tahu terjadinya aku collab sama Fuji, contoh dalam bidang jualan, contohlah dalam jualan. Okay, ni we talking about money ya. So dalam bidang jualan, of course lah, aku boleh jamin yang
akan terciptanya satu jualan yang misalnya boleh pecah lagi satu kali rekod di Indonesia. Oke. Karena kemarin aku dah pecah rekod Indonesia, which is aku live sendiri ya. Iya. Dan aku tahu kalau aku collab bersama dia akan terjadi satu fenomena. Iya. Itu pasti. Last minute aku tak kisah. Tetapi of course daripada segi harga tu akan beda lah. Karena mungkin harga aku biasanya kayak gini. Contoh ya, 1 jam live 100 juta. Contoh. Contoh, aslinya nggak segitu. Karena memang ramai yang mau masuk sama live aku, mau collab sama aku, itu memang ramai. Of course lah, alhamdulillah dengan rezeki apa aku ada sekarang. Paham, dari ramai yang mau collab business sama aku. mindset ya. Business mindset. Kerana apa, sebelum ni ramai lah yang pernah collab dengan aku. Dan alhamdulillah, macam contohnya brand tu ya, brand kamu contoh kan, yang bayar 1 juta, ada brand-brand yang hebat-hebat juga, ada yang salesnya 3 miliar 1 jam. Oh iya. Ada yang 6 miliar 1 jam. Iya, untung lah. Ada. Sebenarnya memang ada. Benda tu memang betul. Iya. Okay, so panjang banyak cerita lah. So, tiba-tiba last minute apa semua. So, brand ini tiba-tiba macam dia aku taruhlah harga segini. Okay, so No deal. If you want me, kalau kamu mau aku untuk collab sama Fuji, harga aku segini. Dan aku boleh menjanjikan kau sales aku akan lebih gila. Faham. 5 miliar ke 10 miliar. Aku tahu aku ada the power of that. Bukan mau sombong, tetapi itu ada reality kalau bila terjadinya aku sama Fuji, contoh. Paham. So, tiba-tiba karena contohnya yang brand ini udah memang sama Fuji udah lama, contohnya tak kisah udah lama ataupun baru, udah bayar Fuji. So dia deal sama ini tapi dia nggak deal sama aku. Faham tak? So terjadinya salah faham. Jadinya. Terjadinya salah faham. Jadi nggak enak. Bahkan tak banyak yang tahu jika Aisar Khalid adalah sosok pemuda yang mempunyai power raksasa bisnis di Malaysia. Di Indonesia saja, Aisar menggeluti bisnisnya sudah tercatat ada banyak puluhan bisnis yang dikelolanya. Tak hanya itu saja, baru-baru ini banyak netizen yang salfok sama plat mobil Aisar di Indonesia yang bertuliskan FYC. Faktanya mobil tersebut adalah mobil yang sengaja difasilitasi oleh kantor perusahaan untuk Aisar. Hal ini juga turut dibocorkan oleh sopir pribadinya yakni Pak Yono, yang memang diutus oleh pihak perusahaan yang bekerja sama dengan Aisar. Sebenarnya itu udah ada posisi di BSD juga, ya, ikut sebuah perusahaan, terus perusahaan itu ada kerjasama dengan Abang Aisar. Oh betul. Nah itu sama perusahaan saya ditugaskan untuk mengamankan Bang Aisar sama untuk mengantar Bang Aisar kemana aja gitu. Siapa sangka jika selama ini Aisar adalah salah satu FYC manajemen TikTok di Indonesia. FYC Manajemen sendiri adalah sebuah perusahaan manajemen yang fokus pada pemasaran merek, terutama menggunakan influencer di platform TikTok. Mereka membantu merek untuk berkembang dengan bekerja sama dengan berbagai influencer TikTok untuk mempromosikan produk dan layanan mereka yang merupakan platform yang sangat populer di Indonesia. Wajar jika Aisar saat melakukan live penjualan dan berkolaborasi bersama para owner yang membantu mereka untuk berkembang dan meningkatkan kesadaran dalam mempromosikan berbagai produk di pasar Indonesia. Selain itu, banyak yang masih meragukan Aisar yang sosoknya disebut-sebut Sultan Malaysia. Namun, baru-baru ini mereka malah dibawa tercengang oleh salah satu barang milik Aisar yang dikenakan saat hadir di pernikahan Kelos temannya. Diketahui Aisar terciduk mengenakan jam tangan yang mereknya sempat membuat para pemirsa takjub. Tak main-main, jam tangan yang dikenakan Aisar tersebut sama persis dengan jam tangan yang dikenakan oleh pemain sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Jam tangan merek Rolex Daytona Rainbow yang full gold. Harganya cukup mengkagetkan publik, yaitu 6,6 miliar rupiah. Itu dia guys, juga menarik tentang klarifikasi daripada Aisar Khalid tentang pembatalannya collab bersama dengan Fuji. Nah, siapa yang nggak mau lihat kolaborasi antara Aisar Khalid dan juga Fuji ya. Nah, apabila perkara itu ataupun berita itu dikatakan dibatalkan, itu yang membuatkan ramai fans, ramai haters, ramai fans sama ada fans daripada Aisar dan Fuji pasti akan marah deh. Karena apa? Karena benda yang dinanti-nantikan oleh setiap fans itu ataupun benda yang benar-benar menarik itu adalah pertemuan antara Fuji
dan juga Aisyah di dalam satu lensa ataupun di dalam satu channel ataupun rancangan itu. Apatah lagi kali ini yang menolak agar kolaborasi itu dibatalkan itu adalah Aisyah sendiri. Tetapi Aisyah mempunyai alasan. Pertama, dia nggak mau kali ini brand yang mana-mana brand yang ingin mau berkolaborasi dengan dia tidak mempermain-mainkan dia sama ada di pihak Fuji maupun di pihaknya, karena dikatakan tadi persetujuan itu hanya dibuat di pihak Fuji tapi tidak dibuat di pihak Aisyah Khalid. Nah, itu memungkinkan Aisyah Khalid mendapat kerugian, karena Aisyah Khalid itu mempunyai otak bisnis, mempunyai pikiran tentang keuntungan juga bagi kedua-dua pihak, sama ada daripada pihak Aisyah maupun Fuji. Nah, jika itu terjadi, pastilah Aisyah akan berdiri dan juga menerangkan situasi yang sebenarnya agar kedua-duanya mempunyai keuntungan sama ada daripada brand yang ingin mereka wakilkan dan juga Fuji dan juga Aisyah. Seorang yang punya akal bisnis itu haruslah meneliti semua aspeknya sebelum melakukan apa juga kolaborasi yang pastinya akan bikin booming di Indonesia, karena kita pernah lihat kolaborasi antara Fuji dan juga Aisyah ini telah meledakkan fenomena ketika penjualan yang terdahulu di mana dia telah memecahkan rekor live dengan tontonan yang begitu banyak sekali. Mungkin selepas ini akan berlaku perbincangan mungkin strategi daripada Aisyah Khalid dan juga Fuji dan menarik kembali brand-brand yang terkenal. Oke guys, jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.